Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan inverse dari komposisi tiga fungsi. Diketahui ada tiga fungsi fx, gx, dan hx. Tentukan inverse dari f bundaran g dilanjutkan dengan bundaran h. Oke, yang pertama kita tentukan dulu f bundaran g bundaran h x, kemudian baru ditentukan inverse-nya. Oke, f bundaran g bundaran h x itu sama dengan f dalam kurung g dalam kurung hx. Nah, kita ganti hx-nya dengan 5x tambah 2 ya. Lalu berikutnya kita lihat fungsi g adalah 3x kurang 1. Nah, kita ganti x-nya fungsi g ini dengan 5x tambah 2. Sehingga jadinya 3 dikali dalam kurung 5x tambah 2 kurang 1. Kita kalikan 3 kali 5x 15x, 3 kali 6, 3 kali 2 6, kemudian dikurang 1. Maka jadinya f dan kurung 15x tambah 5. Lalu kita lihat fungsi f adalah 4 dikurang 2x. Maka kita ganti x-nya dengan 15x tambah 5. Maka jadinya 4 dikurang 2 kali 15x tambah 5. 2 kali 15x min 30, min 2 kali 5 min 10. Maka ketemunya adalah min 30x kurang 6. Nah, kemudian inverse-nya kita tentukan inverse-nya. Kita misalkan komposisi dari ketiga fungsi itu sebagai y, maka kita pindahkan min 30 ke min 30x ke kanan sehingga jadi 30x. Sedangkan y kita pindahkan ke kanan jadi min y, jadi terjadi perubahan tanda. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 30 sehingga jadinya x sama dengan min y dikurang 6 per 30. Nah, ini x ini kita ganti dengan inverse dari komposisi ketiga fungsi y sama dengan min y kurang 6 per 30. Akhir kita ganti variabel y dengan x seluruhnya. Nah, inilah yang disebut dengan inverse dari komposisi ketiga fungsi f, g, dan h. Urutannya f, g, dan h. Nah, berikutnya kita disuruh menentukan komposisi dari inverse masing-masing fungsi. Yang pertama inverse fungsi h dikomposisikan dengan inverse fungsi g, dilanjutkan dikomposisikan dengan inverse fungsi f. Nah, terlebih dahulu tentu saja ditentukan dulu inverse fungsi f. Fungsi f adalah 4 kurang 2x. Terus kita jadikan efeknya sebagai y. Kita pindahkan 2x ke kiri jadi 2x sama dengan 4 dikurang y, karena y nya kita pindahkan ke kanan. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2, jadi x sama dengan 4 kurang y per 2. Atau inverse fy sama dengan 4 dikurang y per 2. Atau kemudian berikutnya kita ganti variabel y dengan x. Maka inverse dari fungsi f adalah 2 dikurang x per 2. Nah, begitu juga dengan fungsi g, kita cari inverse-nya terlebih dahulu dengan cara yang sama. Maka inverse-nya adalah inverse fungsi g adalah
sepertiga ditambah sepertiga X. Fungsi Hx 5X tambah 2, caranya juga sama. Dan misalkan Hx sebagai Y, pindahkan variabel X ke kiri jadi min 5X, variabel Y min Y, lalu kedua ruas dibagi dengan min 5, maka ketemunya ini X sama dengan min Y tambah 2 per min 5. Seperti biasa, maka inverse-nya adalah fungsi H ini yaitu 1/5X dikurang 2/5. Nah, selanjutnya baru kita komposisikan inverse dari ketiga fungsi itu, inverse dari ketiga fungsi tersebut, yaitu sama dengan inverse fungsi H dalam kurung inverse fungsi G dalam kurung inverse fungsi Fx. Kita ganti inverse fungsi X, Fx nya itu 2 kurang X tambah 2. Kemudian kita lihat lagi inverse fungsi G adalah 1/3 tambah 1/3X, berarti X nya ini kita ganti dengan 2 dikurang X per 2. Nah, kalau diselesaikan jadinya adalah 1/3 ditambah 1/3 kali 2, 2/3, 1/3 dikali X per 2 adalah X per 6. Kalau jika disederhanakan jadinya 1/3 tambah 2/3, 1 dikurang X per 6. Nah, terakhir kita lihat inverse fungsi H adalah 1/5X kurang 2/5. Jadi kita ganti X nya dengan 1 kurang X per 6. Nah, jadinya adalah 1/5 dikurang X per 30 dikurang 2/5. Maka kalau kita sederhanakan menjadi 1/5 dengan min 2/5 jadinya min 1/5, dan min X per 30 tetap, maka hasilnya adalah min X dikurang 6 per 30, karena ini kita samakan penyebutnya, jadi 30 berarti dikali 6, di atas juga dikali 6, maka jadinya min 6. Oke, kita lihat jawaban dari A dan B. Dapat kita simpulkan bahwa inverse dari komposisi F, G, dan H itu sama dengan komposisi dari inverse fungsi H dikomposisikan dengan inverse fungsi G, dan dilanjutkan dikomposisikan dengan inverse fungsi F. Kalau kita perhatikan, yang G tetap di tengah, yang berpindah adalah H dan F, bertukar tempat. Nah, dari kesimpulan ini juga bisa kita jawab, kalau seperti ini maka ini sama dengan F bundaran H bundaran G, ya, inverse dari F bundaran H bundaran G X. Jadi perlu diingat, yang di tengah tetap, yang bertukar adalah yang kiri dan kanan saling bertukar tempat. Itu saja mungkin, silakan dikerjakan tugas berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.